Bab 956, segalanya telah berubah, halaman setengah. Mendengar omelan tuan kedua, He Jinqi mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Lin Yu sedikit terkejut mendengarnya. Ia menoleh dan melirik He Zizhen. Dari apa yang dikatakan He Zizhen, sepertinya ia tidak ingin He Zizhen tahu tentang masalah ini. Ia pun curiga. Jiarong, kau sudah lama di sana, keluargamu pasti sangat khawatir. Kau tidak perlu memikirkan apapun. Kembalilah dan berkumpul kembali dengan keluargamu. He Zizhen tersenyum pada Lin Yu melalui kaca spion. Ngomong-ngomong, aku bisa tinggal di Sangjing beberapa hari lagi kali ini. Kalau kau punya waktu beberapa hari lagi, kita bisa duduk bersama. Aku hanya ingin bertanya sesuatu padamu. Oke, Lin Yu mengangguk sambil tersenyum. Melihat He Zizhen tidak mau mengatakan apa-apa, ia tidak bertanya lagi. Kemudian He Zizhen langsung mengantar Lin Yu pulang. Dari kejauhan, Lin Yu melihat beberapa sosok familiar berdiri di persimpangan, termasuk Li Zhensheng, Bu Cheng, Bai Rentu, Chun Sheng, Qi Yumen, dan lainnya. Yang terpenting, ada sosok yang selama ini ia impikan. Setelah sekian lama, ia melihat wajah familiar Jiang Yan lagi, dan matanya pun memerah, seolah-olah ia berada di dunia lain. Jiang Yan, ditemani Li Qianying, menatap kedua sisi jalan dengan cemas. Ketika melihat mobil yang dikendarai He Zizhen, ia tiba-tiba berhenti dan berlari dengan cemas tanpa berkata apa-apa, menatap jeep itu tanpa berkedip. Meskipun ia tidak dapat melihat dengan jelas keadaan di dalam mobil dan tidak mengenali plat nomor He Zizhen, ia sepertinya merasakan Lin Yu ada di dalamnya. He Zizhen menghentikan mobilnya dengan suara berderit dan tersenyum pada Lin Yu, sambil berkata, Jiarong, kami tidak akan mengganggumu untuk berkumpul kembali dengan keluargamu. Kami pergi dulu. Setelah Lin Yu keluar dari mobil, He Zizhen segera melaju pergi. Jiarong, begitu melihat Lin Yu, Jiang Yan tak kuasa menahan gejolak di hatinya. Ia bergegas memeluk Lin Yu, air mata mengalir deras di pipinya, dan tubuhnya terus bergetar. Lin Yu kembali memeluk tubuh lembutnya. Sesaat, ia dipenuhi rasa syukur. Hatinya menghangat. Ia memeluk tubuh Lin Yu dengan lembut dan berkata, tidak apa-apa, aku kembali. Tuan, Anda kembali. Kami sangat khawatir. Li Zhensheng dan yang lainnya juga sangat gembira. Bahkan Bu Cheng dan Bai Rentu, yang selalu berwajah dingin dan tanpa ekspresi, kini tersenyum. Li Qianying berdiri di samping dan menatap Lin Yu dengan gembira, air mata berlinang di matanya. Ia iri pada Jiang Yan karena mampu merengkuh dirinya dalam pelukan Lin Yu dan melepaskan semua keluh kesah serta kekhawatiran yang ia derita beberapa hari ini, sementara ia hanya bisa mencerna kekhawatiran dan kekhawatiran di hatinya sendiri. Namun, ia tahu bagaimana caranya merasa cukup. Ia merasa cukup bisa mengamati Lin Yu dengan tenang dan melihat Lin Yu baik-baik saja. Jiang Yan berbaring di pelukan Lin Yu dan menangis cukup lama hingga akhirnya ia tenang. Memikirkan begitu banyak orang di sekitarnya, ia segera menyeka air matanya dan berbisik kepada Lin Yu, maaf, aku membuatmu malu, tapi aku hanya ingin menangis. Tidak apa-apa, tidak memalukan. Lin Yu tersenyum dan bercanda, kamu sudah lama tidak bertemu denganku, kalau kamu tidak menangis, aku akan menganggapnya aneh. Kupikir kamu sudah menemukan kekasih. Pergi sana, kamu benar-benar nakal. Jiang Yan mencubitnya dengan marah, lalu membawanya pulang. Dalam perjalanan, Jiang Yan berpesan agar ia tidak memberitahu apapun saat pulang, karena ia selalu memberitahu orang tua dan ibu baptisnya bahwa Lin Yu sedang dalam perjalanan bisnis. Li Suqin, istrinya, dan Qin Xiulan berencana untuk kembali ke Qinghai setelah bulan pertama tahun ini, tetapi karena Jiang Yan, Ye Qingmei, dan Xinji sendirian di rumah setelah perjalanan bisnis Lin Yu, mereka khawatir dan tetap tinggal. Ngomong-ngomong, di mana Qingmei? Lin Yu melirik ke sekeliling dan melihat Ye Qingmei tidak ada di sana. Ia bertanya dengan bingung. Oh, perusahaan agak sibuk dan Qingmei tidak bisa pergi. Katanya akan kembali malam ini. Jiang Yan menjelaskan dengan tergesa-gesa. Setelah kembali ke rumah, Lin Yu melakukan apa yang diperintahkan Jiang Yan, berpura-pura baru pulang dari perjalanan bisnis. Ketika memasuki rumah,
Ia berpura-pura menceritakan hal-hal menarik yang terjadi selama perjalanan bisnisnya kepada Li Zenseng. Namun, mata Qin Siulan langsung memerah ketika melihatnya. Ia mengangguk berulang kali dan berkata, senang bisa kembali, senang bisa kembali. Mata Li Suqin juga berkaca-kaca ketika melihat Lin Yu, tetapi ia tidak banyak bicara. Sambil menyajikan hidangan, ia menyuruh Lin Yu untuk segera mencuci tangan dan makan. Sang ayah mertua pun langsung berseri-seri. Ia dengan gembira mengeluarkan sebotol anggur berkualitas dari koleksinya dan berkata bahwa ia akan menemani menantunya minum hari ini untuk mengusir kesialan. Melihat reaksi ketiga lelaki tua itu, Lin Yu menyadari bahwa mungkin mereka sudah menebak sesuatu, tetapi Jiang Yan tidak memberitahu mereka secara langsung, jadi mereka bekerja sama dengan Jiang Yan dan pura-pura tidak tahu. Hati Lin Yu tiba-tiba terasa getir. Hari-hari ini, dia mengalami masa-masa yang sangat sulit di ruang interogasi. Faktanya, keluarganya tidak jauh lebih baik darinya. Tapi bagaimanapun juga, untungnya keluarga itu sekarang memiliki kesempatan untuk duduk bersama lagi. Semua orang diam-diam setuju untuk tidak terlalu banyak bertanya tentang pengalaman Lin Yu selama periode ini. Mereka terus mengundang Lin Yu untuk makan dan mengobrol tentang masa depan. Namun, ketika berbicara tentang rencana masa depan, tangan Lin Yu ragu-ragu saat dia mengambil makanan. Masa depan. Apakah dia masih punya masa depan sekarang? Ia pernah menganggap revitalisasi pengobatan tradisional Tiongkok sebagai pekerjaan hidupnya, tetapi sekarang, bahkan kualifikasinya sebagai dokter pun dicabut. Pak Yuxuan kemarin bilang ke saya kalau Heji sudah resmi go internasional dan ingin mencari kepala departemen luar negeri. Tapi dia ragu bisa mencari orang lain, jadi dia ingin bertanya apakah Anda bisa membantunya. Li Zenseng melihat depresi batin Lin Yu dan buru-buru berkata, ya, Qin juga datang ke saya kemarin dan bilang kalau Rongqin Beauty juga akan berekspansi ke luar negeri. Dia terlalu sibuk dan ingin Anda yang mengurusnya. Jiang Yan juga buru-buru berkata, dulu, dia tidak ingin Lin Yu bekerja sama dengan Sue Qin dan suka iri pada Sue Qin, tapi sekarang selama Lin Yu bisa mengalihkan perhatiannya dan bahagia, dia bersedia mengalah. Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepala, lalu menoleh ke Li Qianying dan bertanya, King Mei tidak kembali hari ini. Pasti ada hubungannya dengan kerusuhan publik beberapa hari terakhir ini. Ekspresi Li Qianying menjadi muram ketika mendengar ini. Ia menundukkan kepala dan berkata pelan, proyek bioteknologi Li mungkin harus ditutup sementara. Tutup. Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah ketika mendengar ini. Jantungnya tiba-tiba menegang, tetapi ia langsung merasa lega. Pada titik ini, proyek bioteknologi Li telah kehilangan kredibilitasnya sepenuhnya. Sekalipun tidak ditutup, apa gunanya? Jika ada yang lain, ceritakan semuanya. Lin Yu melirik Li Zenseng dan yang lainnya dengan ekspresi rumit, menepuk dadanya dengan keras, dan berkata dengan bangga, saya, He Jiarong, adalah pria setinggi 7 kaki dengan tekad yang kuat. Saya bisa menanggungnya. Li Zenseng ragu sejenak, menyadari bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa disembunyikan, jadi ia hanya menghadapi Lin Yu dan berkata, Tuan, si Kun Hao dari Kementerian Kesehatan telah mengirimkan pemberitahuan ke klinik yang menyatakan bahwa Anda telah resmi diberhentikan oleh Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Sebelumnya, Lin Yu hanya diberhentikan sementara dari jabatan Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok, tetapi sekarang, ia telah dikeluarkan sepenuhnya dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok, dan ia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk menjadi dokter pengobatan Tiongkok. Bab 956, segalanya telah berubah, halaman 2/2. Lin Yu tidak terkejut mendengar ini. Ia langsung mengambil anggur di atas meja dan menghabiskannya. Ia berkata dengan tegas, apalagi, kalau tidak salah, Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok saat ini seharusnya Rong Hesu dari Sekte Suanyi, kan? Bukan, Li Zenseng menggelengkan kepala dan berkata, tapi dia juga dari Sekte Suanyi. Kudengar dia salah satu pengurus Sekte Suanyi, bernama Chang Qiong. Lin Yu menyipitkan mata, bertanya-tanya mengapa bukan Rong Hesu, si rubah tua itu, yang maju untuk menjabat sebagai Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Apalagi, Lin Yu melanjutkan bertanya, juga, izin praktikmu telah dicabut. Kau tidak lagi memenuhi syarat untuk merawat pasien.
Li Zenseng berkata dengan kepala tertunduk, tak berani menatap mata Lin Yu. Ia mengkhawatirkan Lin Yu. Terakhir kali izin praktik Lin Yu dicabut, ia patah hati selama beberapa hari. Namun, setelah mendengar ini, ekspresi Lin Yu masih sangat tenang. Dia bahkan tidak menggerakkan gelas anggur di atas meja. Dia berkata dengan tenang, apa lagi? Lalu si Kun Hao datang ke klinik kami untuk melobi kami agar memindahkan semua klinik di bawah ini ke Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Li Zenseng berkata dengan nada kesal, aku bilang semuanya harus menunggu sampai guru kita keluar, tapi orang ini bilang kau tidak akan pernah kembali lagi, sialan. Kudengar si Kun Hao akhir-akhir ini sangat dekat dengan grup Yunxi, dan sepertinya membantu grup Yunxi mempromosikan suntikan pengobatan Tiongkok. Li Qianying tiba-tiba menyela. Suntikan pengobatan Tiongkok. Lin Yu menyipitkan mata dan mencibir ketika mendengar ini. Sebagai orang awam pengobatan Tiongkok, dia tidak tahu betapa berbahayanya suntikan pengobatan Tiongkok. Lepaskan dia. Jika dia terus seperti ini, cepat atau lambat dia akan hancur. Jika itu terjadi di masa lalu, Lin Yu akan tetap berusaha sekuat tenaga untuk membujuk dan menghentikan penerapan suntikan pengobatan Tiongkok dalam skala besar untuk mencegah lebih banyak kematian. Namun kini, setelah merasakan hangat dan dinginnya kodrat manusia, ia tahu ada beberapa hal yang tak bisa ia lakukan, dan ia juga tahu ada beberapa hal yang tak akan dihargai orang lain jika ia membayar. Lagi pula, ia bukan lagi presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok, bahkan bukan lagi praktisi pengobatan Tiongkok. Beberapa hal tak lagi ada hubungannya dengan dirinya. Mungkin ketika mereka yang memfitnah dan mencemarkan namanya sudah tidak punya tempat untuk pergi, sudah terlambat untuk menyesal ketika teringat lagi. Setelah makan malam, Lin Yu mengajak Li Zenseng dan yang lainnya ke klinik, karena ada beberapa hal yang tidak nyaman dibicarakan di rumah. Saat itu, klinik sudah agak tidak dikenali. Plakat diturunkan oleh Li Zenseng, dan meja pemeriksaan, kotak obat, di ruangan itu juga diletakkan di sudut oleh Li Zenseng. Seluruh aula tampak agak kosong dan sunyi. Teringat pemandangan di mana para pasien berdesakan di jalan di luar, Lin Yu tak kuasa menahan napas. Sekarang, baru 3 bulan sejak tahun baru Imlek, dan semuanya telah berubah. Pak, tidak apa-apa, cepat atau lambat, orang-orang ini akan datang kepada kita untuk meminta bantuan. Li Zenseng seolah melihat kekecewaan Lin Yu, mendengus, dan berkata dengan marah. Bahkan jika mereka datang ke sini untuk meminta bantuan, kita tidak akan merawat mereka. Kata Bu Cheng dingin. Dia selalu menganjurkan balas dendam. Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepala. Setelah membersihkan peralatan teh, dia meminta semua orang untuk minum teh di rumah. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan bertanya kepada semua orang, ngomong-ngomong, tahukah kalian siapa yang menyelamatkanku kali ini? Bukankah Tuan Her? Li Zenseng dan yang lainnya cukup terkejut. Mereka telah menerima telepon dari Tuan Her, jadi mereka menunggu di persimpangan. Tidak, Tuan Her bilang bukan dia. Seharusnya dia tidak berbohong padaku. Lin Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Meskipun He Zizhen memiliki status tertentu di ketentaraan, dia tidak setingkat dengan Yuan Jinsu dan suaminya. Aku tahu siapa itu. Pada saat ini, sebuah suara keras tiba-tiba datang dari luar pintu, dan kemudian sesosok agung masuk. Bab 957, tidak membantu seseorang dalam bahaya. Ketika semua orang mendengar suara itu, mereka menoleh dengan rasa ingin tahu, hanya untuk melihat Li Qianjue yang masuk dari luar. Ia pergi ke rumah Lin Yu untuk mencarinya, dan ketika mengetahui Lin Yu dan yang lainnya telah datang ke klinik, ia pun mengikutinya. Saudara Li, wajah Lin Yu berseri-seri ketika melihat Li Qianjue, tetapi kemudian secercah kesedihan melintas di matanya, karena saat itu ia mendapati Li Qianjue telah kehilangan hampir seluruh berat badannya, rongga matanya cekung, pipinya sedikit cekung, dan area di sekitar rongga matanya menghitam. Jelas sekali ia begadang akhir-akhir ini. Jiarong, melihatmu keluar membuatku lebih bahagia daripada apapun. Li Qianjue tertawa terbahak-bahak. Saudara Li, akhir-akhir ini kau sangat sulit. Lin Yu menghela napas dan berkata tanpa daya. Ia sungguh tidak menyangka akan seperti ini. Mereka telah bersusah payah mencari bukti,
berharap untuk menebus ketidakbersalahan pasien yang meninggal, tetapi mereka tidak pernah menyangka keluarga pasien akan berbalik dan menuduh mereka atas hal lain. Rasanya seperti melihat seseorang diburu dan dengan berani melakukan sesuatu yang benar, tetapi akhirnya digigit oleh korban, mengatakan bahwa Andalah yang menusuknya. Mengapa begitu sulit? Sekarang setelah Anda keluar, tidak ada masalah bagi saya. Li Qianjue menepuk bahu Lin Yu dengan kuat dan berkata sambil tersenyum, kau tahu, yang paling kukhawatirkan akhir-akhir ini adalah kau. Aku benar-benar takut kau tidak akan pernah keluar dari kehidupan ini. Jelas, melihat Lin Yu, depresi Li Qianjue akibat penutupan proyek bioteknologi langsung sirna. Baginya, uang hanyalah masalah pribadi, dan keselamatan saudaranya adalah yang terpenting. Saudara Li, Anda baru saja mengatakan, Anda tahu siapa yang menyelamatkan saya. Lin Yu bertanya dengan heran, bertanya-tanya bagaimana Li Qianjue tahu. Ya, saya mendengarnya dari ayah saya. Li Qianjue mengangguk, lalu duduk di samping semua orang dan berkata dengan penuh emosi, kali ini Jiarong bisa keluar, semua berkat Tuan He. Tuan He, semua orang sedikit terkejut ketika mendengar ini dan bertanya, Tuan He dari keluarga He. Ya, Li Qianjue mengangguk, raut wajahnya menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Kudengar setelah Tuan He mengetahui urusan Jiarong, beliau sangat khawatir. Beliau berlari ke kantor pusat beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Maka hari itu, Tuan He berganti ke seragam militer masa mudanya, dan menggantungkan semua medali militer yang telah dimenangkannya selama bertahun-tahun di seragam itu. Kemudian beliau bergegas ke gerbang kantor pusat, seperti seorang penjaga, menegakkan punggungnya dan berdiri di gerbang dengan postur militer. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun rasa terkejut dan hormat di wajah mereka. Mereka tidak menyangka Tuan He bisa melakukan ini untuk Lin Yu. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Li Zenseng dengan tidak sabar. Kalian harus tahu identitas macam apa yang dimiliki Tuan He. Dia adalah salah satu dari dua orang tua yang tersisa di Sangjing, dan seorang menteri Yanxia yang berjasa saat itu. Dia benar-benar berdiri di gerbang secara langsung. Bagaimana mungkin? Konon para penjaga gerbang terkejut ketika melihat banyak medali militer di tubuh Tuan He. Kata Li Qianjue dengan penuh semangat, seolah-olah dia ada di sana saat itu, dan berbicara kepada semua orang dengan penuh semangat, lalu mereka segera masuk untuk melapor kepada pemimpin mereka, dan petinggi kantor langsung keluar untuk menyambut Tuan He dan mengundangnya masuk, tapi coba tebak. Apa? Semua orang langsung bertanya dengan tidak sabar, dengan penuh minat. Tuan He tampak galak saat itu, dan dia mengabaikan mereka. Dia hanya berdiri di sana, membiarkan mereka mengatakan apapun, tetapi dia tidak bergerak. Li Qianjue berkata dengan penuh semangat, kemudian, semua pemimpin yang tinggal di kantor keluar, dan lebih dari 10 orang mengundangnya ke ruangan, tetapi dia tetap tidak berkata sepatah kata pun, hanya berdiri di sana, dari pagi hingga sore. Para pemimpin itu juga berdiri bersamanya dari pagi hingga sore, tanpa makan. Mereka berusaha sekuat tenaga membujuk Tuan He dengan emosi dan akal sehat, tetapi Tuan He tidak mau mendengarkan. Kalian boleh bicara apa saja, saya akan berdiri di sana saja. Sikap itu seolah mengatakan bahwa jika orang-orang ini tidak melepaskan Jiarong, dia akan berdiri di sini sampai akhir. Semua orang gempar ketika mendengar ini. Mereka semua mengagumi Tuan He. Mereka tidak menyangka dia begitu peduli pada Lin Yu. Bahkan Lin Yu sendiri tersentuh, dan bahkan sedikit terkejut. Sebelumnya, dia tidak pernah menyangka He Qingwu akan begitu baik padanya. Tahukah kalian, sampai hari ini, masih belum diketahui apakah saudara Jiarong adalah darah daging keluarga He. Tetapi He Qingwu melakukan ini, dan jelas bahwa dia sudah menganggap Lin Yu sebagai cucunya. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Li Zenseng bingung, apakah mereka berkompromi? Kau tidak bicara omong kosong. Bagaimana Jiarong bisa keluar tanpa berkompromi? Kata Li Qianjue sambil tertawa. Ya, aku bingung. Li Zenseng tertawa, dan semua orang langsung tertawa. Tapi Tuan He sudah tua. Setelah semua masalah ini, meskipun tujuannya tercapai, orang itu juga jatuh. Li Qianjue menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mendesah. Apa?
Raut wajah Lin Yu tiba-tiba berubah, dan ia buru-buru bertanya, "Saudara Li, Tuan He pingsan. Apakah kondisinya serius?" "Saya tidak tahu banyak tentang kondisinya. Kudengar kondisinya tidak serius, tapi di usia setua ini, siapa tahu." Li Qianjue hanya bisa menghela napas, jelas tidak begitu paham dengan kondisinya. "Tidak, saya harus pergi menemuinya. Saudara Li, pergilah dan belikan ginseng terbaik di apotek." Lin Yu buru-buru berdiri dan memberi perintah pada Li Zhensheng. Saat itu, ia akhirnya mengerti mengapa He Zizhen menghentikan He Jinqi di mobil tadi, karena He Zizhen takut He Jinqi akan merasa bersalah setelah mengetahui kejadian di dalam. "Saya ikut." Li Qianjue juga berdiri dan berkata sambil tersenyum kecut, "Ngomong-ngomong, proyek bioteknologi sudah selesai, jadi saya tidak perlu terlalu sibuk." Setelah Li Zhensheng mengeluarkan ginseng, Lin Yu bersiap untuk pergi mengunjungi He Qingwu bersama Li Qianjue, tetapi begitu mereka keluar, mereka melihat puluhan orang berjalan ke arah mereka dengan agresif dari pinggir jalan, menghadap pintu masuk klinik. Lin Yu dan Li Qianjue berhenti dan saling memandang dengan bingung. Pada saat ini, seorang pria botak yang memimpin kerumunan memancarkan jejak kekejaman di wajahnya setelah melihat Lin Yu, dan berteriak kepada semua orang, "Lihat, semuanya, aku benar, He Jiarong dibebaskan. Dia membunuh orang dan dibebaskan. Apakah kalian pikir masih ada hukum? Dan sekarang dia telah kembali ke klinik. Jelas dia ingin membunuh lebih banyak orang. Semuanya, bisakah kita menyerah?" Petik 2. Tidak. Kerumunan meraung dengan marah, dan setelah melihat Lin Yu, mata mereka meledak menjadi amarah yang besar. Lin Yu mengerutkan kening ketika melihat sekelompok orang ini, dan berkata dengan suara dingin, "Mereka datang cepat, aku baru saja kembali dan mereka sudah membuat masalah. Pasti Sekte Suanyi yang memerintahkannya." Li Qianjue menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Sekte Suanyi telah menghabiskan banyak uang kali ini. Mereka telah menemukan banyak orang untuk memimpin ritme. Seluruh Beijing menentangmu dan proyek bioteknologi Li. Ini sudah berlangsung selama 2 bulan dan belum berhenti." Sementara mereka berbicara, kerumunan sudah bergegas, menunjuk Lin Yu dan meneriakkan hinaan, meminta Lin Yu untuk menutup pintu. "Apa hubungannya denganmu? Apakah aku menutup pintu atau tidak?" Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Meskipun aku tidak lagi memiliki izin medis, tanda klinikku telah dihapus. Sekarang ini hanya toko biasa. Aku tidak berbisnis atau mencari pelanggan. Masalah apa yang bisa ditimbulkannya bagimu?" Kue, siapa yang tahu apa niatmu membuka pintu itu?" Pria botak itu berdiri dan berkata kepada Lin Yu dengan marah, "Jika kau tidak ingin terus merawat pasien dan menyakiti orang, mengapa kau tidak menjual begitu banyak klinik di bawah kendalimu?" Lin Yu langsung mengerti apa yang dikatakannya. Ternyata pria botak itu dikirim oleh Sekte Suanyi untuk sengaja membuat masalah. Dia jelas ingin memaksanya untuk memindahkan lebih dari 10 klinik di bawah kendalinya. "Bukan urusanmu aku menjualnya atau tidak." Lin Yu berkata dengan enteng, "Kau bukan anakku dan kau tidak bisa mewarisi harta keluargaku. Kenapa kau peduli tentang ini?" Li Qianjue, Li Zhensheng, dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini, dan bahkan beberapa orang di kerumunan tertawa terbahak-bahak. Wajah pria botak itu berubah, dan dia merasa sedikit malu, tetapi dia segera mengumpulkan semua orang dan mulai meneriaki Lin Yu dengan kata-kata seperti, "Hutang darah harus dibayar dengan darah." Memikirkan pasien dengan kegagalan organ yang meninggal karena cairan oral, semua orang tiba-tiba marah. Banyak orang mengambil batu dan melemparkannya ke pintu klinik. "Apa yang ingin kau lakukan?" teriak Li Zhensheng dengan marah, lalu berdiri bersama Bu Cheng, Bai Rentu, dan yang lainnya, siap bertarung. Melihat Li Zhensheng dan yang lainnya tidak mudah dihadapi, kerumunan segera menjadi jauh lebih tenang dan tidak berani melempar apapun lagi, tetapi mereka masih mengumpat. Tuan He." Pada saat ini, suara isak tangis tiba-tiba terdengar dari luar kerumunan, dan kemudian seorang pria berusia 30-an terlihat berlari ke arah mereka dengan cepat, menggendong seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun. Di belakang pria itu ada seorang wanita berusia 30-an, yang tampaknya adalah istri pria itu dan ibu dari anak itu. Dia menangis sambil berlari.
Lin Yu mengerutkan kening ketika dia melihat ini, menyipitkan matanya, dan menemukan bahwa wajah anak itu dan tangan serta kaki yang terbuka ditutupi dengan ruam merah yang pekat. Tuan He, tolong saya, Tuan He. Pria itu bergegas ke depan kerumunan dan berteriak keras, anak saya pilek dan demam. Dia disuntik dengan obat Cina ketika dia pergi ke klinik untuk infus, dan kemudian dia pingsan. Kami pergi ke rumah sakit umum Departemen Keamanan. Dokter di sana mengatakan bahwa hanya metode jarum api gunung yang membakar Anda yang dapat menyelamatkan anak saya. Dokter He, tolong selamatkan putriku. Begitu ia selesai berbicara, pria botak itu segera memanggil orang untuk menghentikannya. Pria botak itu berteriak dengan marah, jangan dengarkan omong kosong orang-orang di rumah sakit umum Departemen Keamanan. Orang-orang di rumah sakit umum Departemen Keamanan bersekongkol dengannya. Anak ini seorang dukun. Sekarang dia bahkan tidak memiliki sertifikat kualifikasi medis. Bagaimana dia bisa merawat orang? Hati Lin Yu menegang ketika melihat gadis kecil itu, dan ia ingin mengulurkan tangan, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan pria botak itu, wajahnya menjadi muram, dan ia berkata dengan suara berat, dia benar. Sertifikat kualifikasi medisku telah dicabut. Aku tidak memenuhi syarat untuk mengobati orang. Kau harus mencari dokter terkenal lainnya. Bab 958 Dualitas Manusia. Lin Yu terkejut setelah mengatakan ini. Ia tak pernah menyangka akan mengucapkan kata sedingin itu suatu hari nanti. Kau tahu, ia bisa menyelamatkan gadis kecil ini. Ayah gadis kecil itu benar. Selama ia bisa menggunakan metode jarum api gunung terbakar dengan tepat, ia bisa menyelamatkan gadis kecil ini. Dan melihat seluruh komunitas pengobatan Tiongkok di Yanxia hari ini, ia adalah yang terbaik dalam menggunakan metode jarum api gunung terbakar. Namun saat ini, entah kenapa ia terpaksa mengucapkan penolakan seperti itu. Mungkin karena hasratnya yang semula telah mendingin. Lagi pula, sekuat apapun api, jika disiram terlalu banyak, pada akhirnya akan padam. Ayah gadis kecil itu bergidik mendengar kata-kata Lin Yu. Kemudian, dengan suara gedebuk, ia berlutut di tanah, meratap dengan getir, Tuan He, aku berlutut di hadapanmu. Kumohon, kumohon, kumohon selamatkan putriku. Ibu gadis kecil itu pun langsung mengikuti, berlutut di tanah dan memohon, Tuan He, Anda yang terbaik. Tolong, jangan hanya diam saja dan melihatnya mati. Mendengar tangisan orang tua gadis kecil itu, hati Lin Yu tiba-tiba bergetar hebat. Terutama kata-kata ibu gadis kecil itu, Anda yang terbaik. Kata-kata, Anda yang terbaik, ini terdengar sangat bercampur aduk. Ya, banyak pasien yang mengatakan hal yang sama kepadanya sebelumnya, tapi bagaimana sekarang? Dengan tuduhan palsu dan kritik pedas terhadap obat oral Changsheng, dan reputasinya serta Hui Seng Tang yang hancur, mereka yang pernah diuntungkan oleh kebaikannya di masa lalu, alangkah baiknya jika mereka tidak ikut mengkritik sekarang. Bukan. Lin Yu merasa sedikit iba dengan situasi ini dan berbalik, tidak lagi menatap gadis kecil dan orang tuanya. Kalian berdua gila, apa kalian tidak mengerti maksudku? Aku baru saja bilang, izin praktik dokter orang ini sudah dicabut. Dia sudah membunuh begitu banyak orang di seluruh negeri. Apa kalian tidak tahu itu? Pria botak itu berteriak pada pasangan itu, kalian menyerahkan putri kalian kepadanya untuk dirawat karena kalian pikir dia lambat meninggal. Benar, dia dukun yang suka menyakiti orang. Kalau kalian tidak ingin putri kalian cepat meninggal, pergilah ke rumah sakit lain. Izin praktik dokternya sudah dicabut. Dia ilegal merawat kalian. Kalau kalian berani menyerahkan putri kalian kepadanya, dia tidak akan berani. Orang-orang lain yang datang bersama pria botak itu untuk membuat masalah juga mulai berteriak, membujuk pasangan itu, bahkan mengancam mereka untuk pergi. Mereka benar, aku hanya dukun. Aku tidak bisa menyembuhkan kalian. Pergi sana, kata Lin Yu dengan suara berat, menahan rasa sakit di hatinya. Dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat, kukunya hampir menancap ke daging. Baginya, tidak menolong seseorang yang sedang dalam bahaya adalah siksaan psikologis yang berat. Kau dengar itu? Cepat pergi. Pria botak itu berteriak kepada pasangan itu dengan suara dingin. Cepat pergi, jangan tunda kami menghukum dukun ini. Saat mereka membuat keributan,
para pejalan kaki di sekitar mereka tak kuasa menahan diri untuk berkumpul dengan rasa ingin tahu menyaksikan kehebohan itu. Ada apa? Ada begitu banyak orang, kecam He Jiarong, dukun itu. He Jiarong, bukankah dia dokter ajaib kecil itu? Bagaimana dia bisa menjadi dukun? Dokter ajaib, orang ini tak tahu malu. Jelas larutan oralnya yang bermasalah. Ribuan orang telah meninggal karena meminumnya. Tapi, dia bersikeras menuduh Sekte Suanyi diam-diam merusak madu yang diambil pasien. Akibatnya, keluarga pasien sendiri yang datang untuk mengklarifikasi. Benarkah? Ini terlalu tak tahu malu. Sepertinya reputasinya sebelumnya hanyalah kebohongan. Orang ini dukun penghisap darah manusia. Bibi saya dibunuh olehnya. Sayang sekali keluarga kami dulu sangat percaya padanya dan selalu datang berobat kepadanya. Kerumunan ramai membicarakannya. Banyak orang semakin marah, bahkan mengikuti si botak untuk ikut mengecam Lin Yu. Melihat ini, si botak tersenyum puas dan menyipitkan mata menatap Lin Yu. Lin Yu merasa sangat sakit hati ketika mendengar perbincangan orang banyak. Tahukah Anda? Beberapa dari orang-orang ini adalah tetangga yang tinggal di dekatnya dan datang kepadanya untuk berobat. Saat itu, mereka semua memanggilnya, Dr. He, tetapi sekarang raut wajah mereka berubah lebih cepat daripada membalik halaman buku. Li Zenseng dan yang lainnya juga sangat marah ketika mendengar ini, terutama Li Zenseng. Melihat beberapa kenalan lama di kerumunan yang sering datang berobat juga mengikuti si botak untuk menghina dan memfitnah Lin Yu, ia sangat marah hingga matanya merah dan matanya pecah. Tinjunya terkepal dan retak. Ia menunjuk ke arah kenalan-kenalan lama itu dan berteriak dengan marah, apakah hati nurani kalian dimakan anjing? Apakah kalian ingat bagaimana tuanku menyembuhkan penyakit keras kepala kalian? Sial, bukankah kami membayarmu untuk mengobati kami? Benar, apa aku berutang sepeser pun padamu? Sialan, mengobati kami kan cuma soal cari uang. Aku bahkan mulai ragu obat apa yang kau berikan padaku, dan apakah ada efek sampingnya. Kalau terjadi apa-apa padaku, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Para kenalan lama yang sering datang menemui dokter langsung berteriak-teriak menghina sekeras-kerasnya. Kalian sekumpulan binatang buas berwujud manusia, harga obat yang dokter kami tetapkan praktis gratis. Kalian benar-benar tidak berperasaan. Li Zhen gemetar karena marah. Ia tidak menyangka orang-orang tak tahu terima kasih ini akan mengatakan hal-hal yang begitu memalukan. Menarik, sangat menarik. Saat itu, Lin Yu, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, tawanya dipenuhi kesedihan yang tak terlukiskan. Ia lalu berjalan menuju klinik, tidak lagi peduli dengan hiruk-pikuk itu. Tuan He, mereka adalah mereka, kita adalah kita. Saat itu, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari belakang Lin Yu. Seorang lelaki tua berjanggut putih dengan tongkat tiba-tiba keluar dari kerumunan dan berteriak kepada Lin Yu dengan suara gemetar. Li Zenseng berbalik dan berteriak kaget, "Kakek Chen, kenapa kau di sini?" Lelaki tua berjanggut putih ini sering berkunjung ke Hui Sengtang. Dari waktu ke waktu, ia akan datang untuk meminta Lin Yu memeriksa denyut nadinya, sehingga Li Zenseng secara alami mengenalinya. Zenseng, ini cucu dan menantu perempuan saya, dan ini cicit perempuan saya. Bagaimana mungkin saya tidak datang? Lelaki tua itu menunjuk ke arah pasangan muda dan gadis kecil yang dihentikan oleh kerumunan dan berkata dengan suara tercekat. Apakah ini cicit perempuanmu? Li Zenseng membuka mulutnya dan tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Ia menoleh dan berkata kepada Lin Yu, "Tuan, ini kakek Chen." Lin Yu masih tidak menoleh dan berkata dengan suara berat, "Kakek Chen, maafkan aku, Su Jiarong tidak bisa membantumu kali ini." Mereka sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Aku tidak lagi memiliki lisensi medis. Aku bukan lagi dokter dan aku tidak lagi berhak merawat orang. Tuan He, aku tidak berpendidikan tinggi. Aku tidak tahu apa itu kualifikasi, dan aku tidak tahu apa yang mereka maksud dengan cairan oral yang membunuh orang. Tapi aku punya hati. Aku telah hidup selama bertahun-tahun dan aku paling memahami hati orang. Melalui 2 tahun kontak denganmu, aku dapat memastikan bahwa kau adalah dokter yang baik. Seorang dokter yang baik yang benar-benar peduli pada pasiennya.
Kau jelas bukan tipe orang seperti yang mereka katakan. Pak Tua Chen mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada lantang, Tuan He, saya tidak tahu apa yang telah Anda alami atau seberapa besar keraguan yang Anda derita. Tetapi jangan khawatir, meskipun semua pasien di dunia tidak lagi percaya kepada Anda, saya, Pak Tua Chen, akan selalu percaya kepada Anda. Di hati saya, Anda akan selalu menjadi dokter terbaik di Sangjing dan bahkan Yanxia. Lin Yu mendengarkan apa yang dikatakan Pak Tua Chen, hatinya bergetar. Ketika semua orang meragukan Anda, sungguh berharga bagi seseorang untuk tiba-tiba berdiri dan mendukung Anda serta mempercayai Anda. Ia memejamkan mata dan mengepalkan tinjunya lagi, berjuang dalam hatinya. Ya, Tuan He, kakek saya benar. Meskipun kami telah mendengar tentang apa yang terjadi baru-baru ini, keluarga kami tidak pernah mengatakan hal buruk tentang Anda. Di hati kami, Anda selalu menjadi dokter yang baik. Jika bukan karena Anda, kakek saya tidak akan sehat seperti sekarang. Ayah gadis kecil itu juga menangis. Tuan He, tolong, berbaik hatilah. Seluruh keluarga kami mengingat kebaikan Anda yang luar biasa. Ibu gadis kecil itu berteriak keras dan merangkak ke tanah untuk menunjukkan ketulusan hatinya. Tuan He, saya, seorang pria tua, berlutut di hadapan Anda. Tolong, selamatkan nyawa cicit saya. Pria tua Chen juga gemetar dan mulai menekuk lututnya, berpura-pura berlutut di hadapan Lin Yu. Tuan, Li Zhensheng tiba-tiba menjadi cemas ketika melihat ini, lalu menoleh dan berteriak kepada Lin Yu. Bab 959 mendominasi. Tuan, Anda kenal kakek Chen dengan baik. Dia orang yang terus terang dan jujur. Dia jelas bukan tipe penjilat. Li Zhensheng berkata dengan cemas, apa yang dia katakan pasti benar. Apa Anda benar-benar ingin menjaga gadis kecil ini? Sebelum ia selesai berbicara, Lin Yu, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba bergegas turun secepat kilat dan menopang Pak Tua Chen, yang hendak berlutut di tanah. Pak Tua Chen sedikit terkejut, lalu wajahnya dipenuhi kegembiraan, dan ia berkata dengan suara gemetar, Tuan He, apakah Anda sudah berjanji untuk merawat cicit saya? Lin Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh padanya. Pak Tua Chen menangis terseduh-seduh dan hendak berlutut di tanah. Ia tersedak dan berkata, Tuan, Anda telah menyelamatkan nyawa cicit saya. Anda adalah dermawan keluarga Chen kami dan Anda pantas mendapatkan perlakuan berlutut ini dari saya. Kakek Chen, Anda memperpendek umur saya. Jika Anda benar-benar berlutut, saya tidak akan sembuh hari ini. Lin Yu tersenyum pada Pak Tua Chen. Mendengar ini, Pak Tua Chen segera berdiri dan mengangguk kepada Lin Yu untuk berterima kasih. Orang tua gadis kecil itu sangat gembira mendengar kata-kata Lin Yu. Mereka menggendong anak itu dan berpura-pura berjalan masuk ke klinik. Namun, tiba-tiba, pria botak dan yang lainnya berdiri untuk menghentikan mereka dan berteriak dengan marah, tidak, kalian tidak boleh membiarkan dia merawat putri kalian. Apa urusan kalian? Wajah ayah gadis itu berubah ketika melihat ini, dan ia berteriak dengan marah kepada pria botak dan yang lainnya. Tentu saja kami boleh, kami tidak bisa hanya melihat kalian melempar anak ini ke dalam lubang api. Pria botak itu berpura-pura benar dan berkata, kalian menyerahkan anak ini kepada dokter gadungan ini, yang berarti kalian akan membunuh anak itu. Kalian akan membunuh seseorang, jadi mengapa kami tidak peduli? Benar, bagaimana kalian para orang tua bisa begitu kejam sampai ingin membunuh anak kalian sendiri? Orang-orang di sebelah pria botak itu langsung mengikuti dan menuduh para orang tua. Mereka memblokir jalan bersama-sama, mencegah orang tua anak itu pergi ke klinik, dan beberapa bahkan mendorong mereka dengan jahat, mendorong mereka ke jalan utama. Kalian mencoba membunuh anakku dengan melakukan ini. Teriak orang tua itu dengan suara serak. Melihat putrinya sekarat dalam pelukannya, ibu gadis itu tak kuasa menahan diri dan mencakar pria botak itu dan yang lainnya, mencoba memaksa mereka untuk menjauh. Namun, pria botak itu dan yang lainnya kalah jumlah dan kuat. Cakarannya sama sekali tidak berpengaruh. Malahan, cakarannya memberi pria botak itu dan yang lainnya alasan untuk melawan. Banyak tangan menamparkan ayah dan ibu anak laki-laki itu, dan beberapa bahkan tanpa malu-malu mengambil kesempatan untuk meraih dan mencubit ibu gadis itu.
Li Zenseng dan Bu Cheng menggertakkan gigi dan ingin segera bergegas dan menghajar bajingan-bajingan ini sampai mati. Tetapi Lin Yu tidak mengatakan apa-apa, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah. Binatang, sekelompok binatang. Pak Tua Chen sangat marah ketika melihat pemandangan ini. Dia mengambil 2 langkah cepat, mengangkat tongkatnya dan memukul kepala pria botak itu dengan tongkatnya. Aduh, sialan. Pria botak itu tiba-tiba menjerit kesakitan, memegangi kepalanya erat-erat dengan kedua tangan. Ia berbalik dan melihat Pak Tua Chen yang memukulnya. Wajahnya tiba-tiba berubah ganas dan ia mengumpat dengan marah, "Pak Tua, kau cari mati." Sambil berkata begitu, ia melangkah maju dan menamparkan wajah Pak Tua Chen. Namun, tepat ketika tangannya hendak mengenai kepala Pak Tua Chen, sebuah tangan kuat tiba-tiba terjulur dari udara dan mencengkeram pergelangan tangannya dengan erat. Pria botak itu ketakutan dan bergidik. Ia tiba-tiba menoleh dan mendapati bahwa orang yang mencengkeramnya adalah Lin Yu. Wajahnya berubah, dan ia berteriak dengan marah, mengumpat keras, "Bajingan, lepaskan aku." Ia meronta keras, tetapi sekuat apapun ia meronta, ia tidak bisa melepaskan lengannya. Dengar, Lin Yu mengabaikan pria botak itu, tatapannya tajam mengamati kerumunan di depannya, dan berteriak dingin, "Siapapun yang berani menghentikan mereka lagi, ini adalah akhir." Ia diam-diam mengerahkan tenaga dalam saat berbicara, dan suaranya mengintimidasi. Mendengar kata-katanya, semua orang sedikit gemetar dan segera menoleh. Tangan Lin Yu yang mencengkeram pria botak itu mengendur saat itu juga, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, ia menamparkan balik dan menamparkan wajah pria botak itu dengan keras. Kerak, dengan suara nyaring dan tajam, pria botak itu merasa seperti dihantam bandul di wajahnya. Tubuhnya berputar seperti gasing dan jatuh ke tanah dengan bunyi plop. Ia jatuh tersungkur, dan benjolan besar serta luka berdarah tiba-tiba muncul di kepala botaknya yang berkilau. Beberapa gigi putih bercampur darah menyembur keluar dari mulutnya, membuat kulit kepala orang mati rasa. Semua orang terdiam melihat pemandangan ini. Wajah mereka memucat, keringat dingin membasahi dahi. Mereka menatap Lin Yu dengan ngeri. Ini terlalu menakutkan. Tamparan saja bisa membuat orang seperti ini. Bahkan Hulk pun tak mampu. Pria botak itu merasa pusing, menunjuk Lin Yu, dan mengumpat, "Sialan kau, dasar jalang kecil, dasar bajingan." Awalnya, kata-katanya sangat jelas, tetapi pipi kirinya yang menggembung seperti balon, membuat kata-katanya langsung menjadi tak jelas. Semua orang tak kuasa menahan tawa. Pasangan itu segera mengambil kesempatan untuk segera menggendong anak itu keluar dari kerumunan. Saat itu, tak seorang pun di sekitar berani menghentikan mereka, tetapi seseorang berteriak memanggil polisi. Lin Yu mengabaikannya dan segera memanggil pasangan itu untuk menggendong anak itu ke klinik. Setelah tiba di ruang dalam klinik, Lin Yu meminta mereka untuk membaringkan anak itu di tempat tidur, lalu mengulurkan tangan dan mencoba memegang pergelangan tangan anak itu. Kemudian, raut wajahnya sedikit berubah, dan ia bertanya dengan suara berat, "Dokter di klinik menyuntiknya dengan obat tradisional Tiongkok yang mengandung dansen, kan?" "Ini, kita juga tidak tahu," kata ibu anak itu ragu-ragu, menatap suaminya. Lin Yu mengerutkan kening, mendesah, dan berkata, "Beraninya kau membiarkan dokter menyuntik anak itu tanpa tahu apa-apa. Berani sekali kau." Namun, ini sudah menjadi norma di dunia medis. Karena pasien-pasien ini memiliki sedikit pengetahuan medis dan begitu saja mempercayai dokter, banyak dokter tanpa etika medis akan memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup untung besar. Sambil berbicara, Lin Yu sudah mengeluarkan 1 set jarum perak naga dan phoenix miliknya. Melihat set jarum perak yang sudah lama tidak dilihatnya ini, Lin Yu merasa sangat bersyukur. Ia tidak tahu kapan ia akan menggunakannya lagi setelah menggunakannya kali ini. Ia mendesah pelan, lalu segera berbalik, jarum di tangan. Ia menyuruh ayah gadis kecil itu dan Li Zenseng pergi, dan menyuruh ibu gadis kecil itu melepas bajunya. Kemudian ia mulai melakukan akupuntur pada gadis kecil itu, menggunakan teknik api gunung terbakar dari jarum ilahi Tai. Pergelangan tangan Lin Yu terayun-ayun bak kupu-kupu yang berterbangan, menusuk, memetik, memutar, menggosok,
dan menjentikkan jarum-jarum itu dalam satu gerakan halus dan mengalir. Setelah setengah jam akupuntur, napas cepat dan sesak napas gadis kecil itu mereda, dan kemerahan di tubuhnya tiba-tiba menghilang, bahkan ruam-ruamnya pun memudar secara signifikan. Ibu gadis itu terharu melihat pemandangan ini, air mata kembali menggenang, tetapi ia tak berani bicara karena takut mengganggu Lin Yu, dan ia menutup mulutnya rapat-rapat. Jangan khawatir, dia akan bangun dalam 10 menit. Lin Yu menghibur ibu gadis itu dengan lembut, jarum-jarumnya bergerak tanpa henti. Saat itu, tiba-tiba terdengar keributan dari aula di luar. Apa yang kau lakukan? Teriak Li Zenseng dengan marah dari luar. Masa melaporkan bahwa seseorang di sini melakukan praktik kedokteran ilegal, dan kami di sini untuk menangkapnya. Sebuah suara berkata dengan dingin. Pak, Dr. He tidak melakukan praktik kedokteran ilegal. Dia menyelamatkan orang. Dia menyelamatkan putri saya. Ayah gadis itu berkata dengan cemas, dan Pak Tua Chen pun mengikutinya. Gampang, tunjukkan kartu identitasmu. Lanjut suara dingin itu. Tidak perlu menunjukkannya. Mereka tidak bisa menunjukkannya. Kartu identitas mereka sudah kucabut. Pada saat ini, sebuah suara berat dan rendah terdengar, dan beberapa orang sebelumnya langsung menyapa orang ini dengan hormat. Si Kun Hao. Lin Yu sedikit mengernyit ketika mendengar suara ini. He Jiarong ada di dalam, kan? Bukakan pintunya. Kata si Kun Hao dingin, lalu berjalan menuju ruang dalam. Ibu gadis itu tiba-tiba menjadi gugup ketika melihat ini. Pertama, ini menyangkut privasi putrinya, dan kedua, perawatan Lin Yu untuk putrinya belum selesai. Tuan, Li Zenseng di luar bertanya kepada Lin Yu dengan ragu. Mereka semua tahu bahwa si Kun Hao bukan orang biasa dan tidak berani menghentikannya dengan gegabah. Saudara Li, dengarkan baik-baik. Jejak kaki tidak diperbolehkan dalam jarak 2 meter dari pintu. Siapapun yang berani masuk akan dipukuli sampai mati. Lin Yu berkata dengan suara ringan, seolah-olah dia sedang membicarakan tentang hal kecil yang sangat biasa. Bab 960 kamu akan dihukum oleh Tuhan. Baiklah. Li Zenseng, yang berdiri di luar, langsung setuju dengan penuh semangat, berkata, Tuan, jangan khawatir. Kami di sini. Siapapun yang berani melangkah maju, kami akan memenggal kepalanya. Sambil berbicara, Li Zenseng mengepalkan tinjunya, memperlihatkan ekspresi garang. Bu Cheng, Bai Rentu, dan yang lainnya langsung berdiri di sampingnya. Ekspresi si Kun Hao langsung berubah saat melihat ini, dan ia berteriak dengan marah, He Jiarong, tahukah kau siapa aku? Aku si Kun Hao. Ia mengucapkan kata-kata, si Kun Hao, dengan nada arogan, seolah-olah ia adalah sosok yang luar biasa. Memang, di kalangan medis, statusnya luar biasa, dan kebanyakan orang harus bersikap hormat dan patuh saat bertemu dengannya. Namun Lin Yu jelas tidak mempercayainya. Sambil melanjutkan akupunkturnya, ia berkata dengan tenang, oh, ternyata wakil menteri Si. Kalau begitu, sebaiknya kau berhati-hati. Kau baru saja mendengar apa yang dikatakan saudaraku. Siapapun yang berani maju akan dipenggal kepalanya. Kalau kau tidak mau kehilangan kepalamu, lebih baik kau menunggu di luar dengan jujur. Si Kun Hao melihat Lin Yu tahu siapa dirinya dan berani bersikap kasar, bahkan menghina, dan ia langsung murka. Ia berteriak dengan marah, He Jiarong, beraninya kau sampai tidak menganggapku serius. Kau tahu akibatnya. Aku perintahkan kau sekarang juga untuk segera menghentikan semua yang ada di tanganmu dan keluar. Lin Yu mendengus dingin. Suaranya tidak keras, tetapi ia berkata dengan nada yang luar biasa, Kau pikir kau siapa? Kukatakan padamu, jika aku, He Jiarong, tidak ingin mengobati seseorang, aku tidak akan mengobatinya meskipun ada pisau di lehernya. Jika aku, He Jiarong, ingin mengobatinya, bahkan jika Raja Surga datang, dia tidak bisa menghentikanku. Kau, si Kun Hao gemetar karena marah mendengar kata-kata Lin Yu. Gila sekali. Sudah begini, dan He Jiarong ini masih saja begitu sombong. Di luar dugaannya. Meskipun marah, ia tak berdaya untuk sesaat. Ia melirik Li Zenseng dan yang lainnya yang berdiri di depan pintu, memelototinya dengan tajam. Ia tak bisa menahan rasa malu.
Ia tahu orang-orang ini bukan vegetarian. Jika ia masuk dengan paksa, mereka mungkin akan benar-benar memelintir kepalanya. Tuan He, terima kasih, saya bersujud kepada Anda. Ibu gadis kecil itu menangis terseduh-seduh setelah mendengar percakapan antara Lin Yu dan Si Kun Hao. Sambil berterima kasih kepada Lin Yu dengan penuh syukur, ia berlutut dan bersujud kepada Lin Yu dengan penuh semangat. Ia tahu bahwa sekelompok orang di luar jelas bukan orang baik, terutama Si Kun Hao. Ia berbicara dengan sangat arogan, seolah-olah ia tidak menganggap serius siapapun. Ia pasti orang yang sangat berkuasa. Terlebih lagi, kejahatan praktik pengobatan ilegal memang serius. Namun, Lin Yu mampu bertahan dari tekanan yang begitu besar untuk menyelamatkan putrinya, yang sungguh menyentuh hatinya. Kakak ipar, apa yang kau lakukan? Bangunlah. Lin Yu tak berdaya melihat ini, tetapi ia sedang sibuk memberikan akupuntur kepada gadis kecil itu dan tak bisa mengulurkan tangan untuk membantu ibunya. Untungnya, Lin Yu telah menyelesaikan akupunkturnya setelah beberapa suntikan. Ketika jarum ditarik, kondisi gadis kecil itu jauh lebih baik. Ruam di tubuhnya hampir hilang sepenuhnya, bahkan suhu tubuhnya turun. Ia tampak normal. Pada saat ini, gadis kecil yang awalnya kebingungan tiba-tiba membuka matanya perlahan dan memanggil dengan lembut. Putriku. Ibu gadis kecil itu senang sekaligus terkejut melihat pemandangan ini. Ia bergegas memeluk putrinya dan menangis terseduh-seduh, dipenuhi rasa lega dan puas karena telah selamat dari bencana. Lin Yu menyimpan jarum perak itu lalu berbalik untuk meninggalkan ruangan dalam. Selain Si Kun Hao, ada 7 atau 8 orang berseragam biru tua berdiri di aula. Mereka jelas-jelas anak buah Si Kun Hao. He Jiarong, beraninya kau praktik kedokteran ilegal di bawah hidungku. Tahu akibatnya. Teriak Si Kun Hao dengan marah kepada Lin Yu. Apa? Wakil Menteri Si, menyelamatkan orang itu salah. Kata Lin Yu dengan mata menyipit. Menyelamatkan orang. Kau dokter gadungan yang telah melakukan begitu banyak kejahatan dan membunuh begitu banyak nyawa, dan kau masih berani bilang kau menyelamatkan orang. Si Kun Hao berkata dengan tegas, kurasa kau ingin membunuh demi uang. Saat itu, ibu gadis kecil itu keluar bersama putrinya. Ketika melihat Si Kun Hao, wajahnya tiba-tiba berubah. Ia sepertinya mengenali Si Kun Hao dan bertanya dengan heran, kau wakil menteri Si Kun Hao yang pernah muncul di TV, kan? Si Kun Hao sedikit terkejut mendengar ini. Ia tidak menyangka ada orang di sini yang mengenalnya. Sepertinya ia memiliki prestise yang tinggi di kalangan masyarakat. Wajahnya berseri-seri gembira. Ia segera menegakkan tubuhnya dan berkata dengan lembut kepada ibu gadis kecil itu, ya, saya Si Kun Hao. Ibu, jika ibu punya keluhan, katakan saja. Saya pasti akan membantu ibu. Apa anak itu hampir dibunuh oleh dukun ini? Ibu gadis itu tiba-tiba tampak galak, menunjuk Si Kun Hao dan berkata dengan tegas, putriku hampir dibunuh olehmu. Olehku. Wajah Si Kun Hao tiba-tiba berubah, dan ia sangat terkejut. Ya, teriak ibu gadis itu dengan marah, hati nuranimu telah dimakan anjing. Jika di lain waktu, ia tak akan pernah berani berbicara seperti ini kepada seseorang selevel Si Kun Hao. Namun, ia sangat mencintai putrinya dan baru saja hampir merasakan sakitnya kehilangan putrinya sendiri, sehingga ia tak mampu lagi menahan emosinya dan memarahi Si Kun Hao dengan marah. Namun, Si Kun Hao tertegun mendengar kata-katanya. Setelah hening sejenak, ia bertanya dengan suara berat, dari mana kau tahu itu? Sepertinya kita belum pernah bertemu sebelumnya. Meskipun merasa sangat tidak nyaman dimarahi oleh wanita ini, Si Kun Hao tetap harus menjaga citranya di depan banyak orang, jadi ia menahan amarahnya. Kami belum melihatnya, tapi putriku hampir dibunuh olehmu. Ibu gadis itu menunjuk Si Kun Hao dan memarahi dengan keras, kalau bukan karenamu, kami tak akan membiarkan dokter di klinik menyuntik putriku dengan obat Cina. Mendengar kata-katanya, raut wajah ayah gadis itu berubah, dan ia langsung menyetujui, ya, saya ingat sekarang, karena Andalah kami percaya buta pada dokter itu. Waktu itu, saya melihat suntikan kuning itu dan bertanya kepada dokter.
Dokter itu menunjuk ke TV dan memberitahu kami bahwa itu adalah suntikan obat Tiongkok yang Anda rekomendasikan, dan pasti tidak ada masalah. Adegan yang disiarkan di TV saat itu adalah Anda yang merekomendasikan suntikan obat Tiongkok. Wajah Si Kunhao berubah ketika mendengar ini. Pasangan itu benar. Akhir-akhir ini, ia dengan gigih membantu Suan Yimen dan Chu Yunxi merekomendasikan suntikan obat Tiongkok. Tetapi ia tidak tahu banyak tentang pengobatan Tiongkok, dan ia tidak tahu bahwa benda ini bisa membunuh orang. Namun ia segera tenang, wajahnya pucat pasi dan ia berkata dengan suara berat, "Ya, saya memang mempromosikan suntikan obat Tiongkok, tetapi semua obat memiliki risiko. Jika disalahgunakan tanpa mempertimbangkan keadaan, bahkan obat terbaik pun akan bermasalah. Pada akhirnya, itu karena dokter yang Anda temukan bermasalah." Benar. Pada saat ini, Lin Yu tiba-tiba berdiri dan mengangguk setuju. Ia menatap Si Kunhao dan berkata, penyalahgunaan obat apapun dapat menyebabkan kecelakaan medis, tetapi risiko dan kerugian yang ditimbulkan oleh suntikan obat Tiongkok jauh lebih besar daripada obat lain. Jadi, Wakil Menteri Si, Anda tidak bisa melarang suntikan obat Tiongkok, tetapi Anda tidak boleh mempromosikannya secara gencar. Selain itu, Anda tidak boleh membicarakan bahaya promosi tersebut, yang dapat menyebabkan banyak orang mengikuti Anda secara membabi buta dan merenggut banyak nyawa. Mungkinkah lebih banyak orang yang terbunuh oleh Anda daripada Anda sendiri? Si Kunhao tiba-tiba merasa sedikit marah dan malu. Anda, yang bahkan tidak memiliki lisensi medis, berhak berkomentar di depan saya. Benar, Anda dukun yang mencari keuntungan. Berhati hitam, meremehkan nyawa manusia. Urus dirimu sendiri dulu. Kerumunan di pintu segera mengikuti Si Kunhao dan memarahi Lin Yu. Mereka semua melihat bahwa Si Kunhao bukanlah orang yang sederhana, jadi ia dengan senang hati menginjak-injak Lin Yu demi menyenangkan bos besar ini. Kalianlah yang benar-benar berhati hitam. Ibu gadis itu langsung berdiri dan menunjuk ke arah semua orang sambil berteriak dengan marah. Kamu benar-benar memarahi Tuan He, dokter yang baik. Kamu akan dihukum oleh Tuhan. Ingat, keluargamu juga akan sakit suatu hari nanti, dan akan ada hari di mana mereka akan disuntik dengan obat Cina.